Baik teman-teman yang saya banggakan, pertunjukan sebuah teater itu penuh dengan pesan-pesan simbolik, beda dengan kita sebatas menyaksikan sebuah sinetron. Maka kita masuk ke acara berikutnya untuk melihat, untuk membedah nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari drama lelang yang sudah dipertunjukkan. Untuk mengupas, kita akan berbincang dengan kedua guru kita. Kita undang sama-sama ke depan. Yang terhormat Al-Ustadz Tabtajani dan Al-Ustadz Syaiful Bahri, kami persilahkan. Sedikit informasi, beliau ini adalah seorang akademisi penulis. Jadi yang namanya teater atau di kalangan anak muda juga sudah ada yang namanya stand up comedy. Semuanya berlatar belakang seni menulis kreatif. Mari kita undang, berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pada sesi terakhir sebuah pertunjukan teater. Kita untuk melihat, mengambil pembelajaran. Ustadz, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di depan. Kita akan berdiskusi beberapa hal pada malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Syaiful Bahri terlebih dahulu. Begini Ustadz, sebelum naskah drama lelang ini diproduksi, kita bersama rekan-rekan asatidz pernah berdiskusi. Menariknya adalah Ustadz Muhdor pernah bercerita bahwa ternyata yang mengilhami Ustadz Muhdor membuat satu naskah drama yang apik dan dramatis ini hanya dari sebuah mimpi Ustadz. Menurut antum Ustadz Syaiful, apakah ini satu pertanda ketika orang sudah terbiasa menulis, mimpi pun bisa menjadi satu karya yang sangat dramatis. Silakan Ustadz Syaiful terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Saya kira memang ada korelasi yang kuat antara pementasan teater dari pembuatan naskahnya sampai lakon-lakonnya dengan dunia tulis menulis. Karena sebenarnya kedua-duanya adalah proses kreatif ya. Proses kreatif, menulis proses kreatif, membuat naskah juga proses kreatif yang dia membutuhkan banyak imajinasi, membutuhkan banyak pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Dan ini bentuk lain dari proses literasi ya, yang memang kita ingin terus kembangkan di pesantren ini dengan berbagai macam perspektifnya gitu, termasuk pembuatan naskah-naskah teater. Baik. Syukran Ustadz Syaiful Bahri. Ternyata memang sebuah kebiasaan menulis kreatif sehingga bisa menjadikan sebuah tulisan yang begitu apik untuk dijadikan sebuah teater panggung yang begitu menarik dan dramatis. Berikutnya saya mau ke Ustadz Tabta terlebih dahulu Ustadz. Jika menyimak tadi drama lelang Ustadz, saya mengutip dua dialog. Yang pertama dialog yang diperankan oleh Bapak Bayangan yaitu Al-Mukarram Ustadz Mislah. Tadi kalau teman-teman sama-sama mengutip, jika kita gagal, ternyata waktu itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Atau ada yang saya catat juga Ustadz, yang tadi diperankan oleh tokoh utama, sedikit mengkritisi bagi saya diri saya sendiri ataupun mungkin teman-teman di belakang juga sama terkritisi bahwa apa-apa sekarang kembalinya ke uang. Pertanyaannya Ustadz sederhana, apakah teater memang demikian, seni panggung yang ampuh
mengkritisi tapi tanpa ada tendensi untuk menyinggung atau menghujat. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya mau menyapa santri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sederhana tapi jawabnya tidak sederhana. Ya, apakah teater ya, bisa menjadi medium atau wahana untuk menyampaikan pesan moral? Tapi sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Ustadz Muhdo dan Ustadz-Ustadz yang terlibat dalam kegiatan teater ini. Ya. Karena ada banyak unsur kreativitas tadi yang muncul sepanjang yang saya saksikan dari awal. Ya. Saya khusyuk betul tadi melihatnya. Ya. Kreativitas pertama adalah tentu saja penulisan naskah. Ya. Penulisan naskah ini butuh imajinasi, ya, butuh kecerdasan, ya, butuh sensitivitas moral juga. Ya, karena itu semua yang akan dituangkan dalam sebuah naskah drama. Ya. Dan apresiasi yang kedua ya, adalah eksperimen yang cukup luar biasa ya, karena melibatkan pemain dari penonton yang bergabung dengan penonton sehingga biasanya kan ngumpul di panggung semua. Jadi ini eksperimen yang cukup kreatif, imajinatif karena tiba-tiba muncul suara dari berbagai arah ya, dan itu ada semacam kebingungan ya. Orang menoleh dari mana arah suara ini dan seterusnya. Dan semua mereka sebetulnya adalah aktor yang ada di dalam panggung ini. Ya. Ada faktor, ini kreativitas yang menurut saya cukup penting ya. Karena di situ ada unsur eksperimen. Biasanya kegiatan teater itu semuanya ada di panggung. Ya kan? Ini bagus. Dan yang ketiga, apresiasi yang sama juga karena dia mengemas pesan moral itu dalam sebuah tindakan simbolik melalui aktor-aktornya, ya kan? Nah itulah teater. Teater ini penting, ya, terutama di kalangan santri, dan teater itu sebagai wahana untuk menyampaikan pesan moral, kritik dan sebagainya itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan di zaman penjajahan sebelum kita merdeka. Itu teater itu ada, dulu disebutnya tonil ya. Jadi warga-warga desa yang hidupnya sengsara dan seterusnya itu menyampaikan kritik melalui sandiwara ya, melalui tonil ya. Lalu kemudian ada sandiwara rakyat ya, dan seterusnya sehingga tumbuh menjadi teater modern ya. Jadi kegiatan teater seperti ini sebetulnya mempunyai sejarah yang panjang bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka ya kan. Karena di situ banyak sekali pesan-pesan moral, akhlak dan seterusnya, kritik terhadap kekuasaan yang korup, kritik terhadap kekuasaan yang bengis, kritik terhadap pemimpin yang tidak melindungi rakyat dan seterusnya. Itu semua dikemas dalam bentuk kritik melalui tonil, sandiwara atau yang sekarang secara modern disebut teater. Sebetulnya juga cukup efektif dalam pengertian kegiatan teater itu juga bisa membuat kuping penguasa tipis, bisa menimbulkan juga amarah. Karena itu misalnya di zaman Orde Baru ya, zaman Orde Baru ada dramawan terkenal namanya W.S. Rendra. Ya. Itu setiap kali mengajukan pementasan teater di Taman Ismail Marzuki, dia tidak pernah lolos dapat izin karena dianggap oleh penguasa ini akan mengganggu, ya kan? Akan menimbulkan kritik ya, di zaman itu. Ya. Pada zaman penjajahan Belanda juga banyak sekali tonel-tonel dilarang pentas karena isinya kritik terhadap kekuasaan kolonial Belanda yang menindas rakyat itu. Ya. Nah ini banyak sekali orang yang dipenjarakan gara-gara main drama. Baik. Karena di situ memuat kritik-kritik yang sangat tajam terhadap kekuasaan yang zolim. Kira-kira kayak gitu. Syukran Ustadz Tabta. Beralih ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini lebih cocok untuk Ustadz Saiful Bahri. Sebentar Ustadz, tunda dulu jawaban antum biar nanti lebih menarik lagi untuk didengarkan oleh para teman-teman santri. Ustadz Saiful Bahri, sepertinya kita semua tahu bahwa antum merupakan seorang penulis Ustadz. Beberapa buku karya antum tersebar menjejali toko-toko buku di seluruh Indonesia. Pertanyaannya Ustadz,
apakah tradisi menulis ini memang sudah ada dari zaman dahulu, sebut saja para ulama, cendekiawan muslim. Bagaimana Ustadz Saiful pendapat antum? Kita sudah mengetahui itu semua ya, bahwa tradisi penulisan ini sudah berlangsung sangat lama. Kita mendapatkan pengetahuan yang bisa kita baca hari ini tentunya dari karya-karya para ulama, para cendekiawan dari zaman ke zaman, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan bagaimana peradaban Islam mencapai puncak kegemilangannya, itu ditandai dengan banyaknya karya-karya besar yang dihasilkan oleh para ilmuwan muslim dari berbagai macam bidang, baik dalam bidang matematika, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ada satu karya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu beliau membuat buku judulnya Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb. Bahkan karya beliau itu masih digunakan sampai hari ini, dialih bahasakan menjadi The Canon of Medicine. Nah, ini salah satu buku panduan dalam bidang kedokteran. Jadi tradisi ini berlangsung ya seusia zaman kita gitu kan. Yang sederhananya pengetahuan yang kita peroleh hari ini adalah hasil karya-karya para ulama zaman dahulu gitu. Betul. Artinya berarti tradisi menulis ini memang sudah menjadi warisan dari zaman dulu. Bahkan saya teringat mengutip dari pernyataan antum ketika apel pagi, Ustadz, saya kutip sedikit ketika apel pagi bahwa ada orang itu 3 kategori, ada orang yang hidup dalam kematian, ada orang yang mati dalam kehidupan. Begitu saja kalau nggak salah pertanyaannya. Maka kalau kita ingin hidup ketika kita sudah mati, satu-satunya adalah buatlah karya. Begitu teman-teman dari audiens, nanti ketika kita ingin hidup, pesannya adalah ini merupakan warisan dari leluhur kita bahwa tradisi menulis itu memang sudah ada dari zaman dahulunya. Syukron Ustadz Saiful Bahri. Pertanyaan berikutnya saya ingin kembali ke Ustadz Tabta. Saya mau bilang Abuya juga tapi takut ini. Ustadz Tabta, Afwan Ustadz, ini malam tahun baru 1444 Hijriah. Yang saya ingat betul secara konvensional yang namanya tahun baru itu selalu diisi dengan pawai obor, ditutup dengan satu pengajian modelannya ceramah. Dan ini di Darul Qolam 3 Kampus Daiza, tahun baru kita isi dengan sebuah teater, kemudian diisi dengan sebuah talk show. Pertanyaannya Ustadz, apakah ini yang dimaksud bahwa pesantren itu tidak hanya melulu soal sarung, tasbih atau sorban dan sebagainya? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Dakwah itu atau menyampaikan pesan-pesan agama itu tidak melulu harus melalui ceramah. Mediumnya banyak sekarang ini. Karena itu yang diperlukan adalah imajinasi, daya hayal dan kreativitas. Ya kan? Dulu pun kan penyebaran agama dilakukan melalui wayang, ya kan, di tanah Jawa, ya, melalui golek dan seterusnya. Itu semuanya adalah pesan-pesan agama yang disampaikan melalui drama wayang, ya kan, drama wayang. Itu boleh. Ya. Pesantren yang isinya adalah para santri, kaum-kaum terdidik, ya, harus mulai dilatih imajinasinya untuk menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang lebih kreatif. Misalnya, ya, kalau kita perhatikan tadi drama tadi, ya, teater tadi itu, pesannya kuat sekali. Bagaimana orang, ya, pikirannya, hatinya tidak dikuasai oleh nafsu yang bersifat materi, karena itu akan menyiksa dirinya. Ya. Tadi ada simbol jam tua, ya, yang dilelang, ya. Lalu ada begitu banyak penawaran dari para aktor tadi, lalu begitu sampai pada angka tertinggi 1 juta dibungkus, karena itu dianggap angka tertinggi. Nah, ini punya pesan simbolik yang sangat kuat. Pertama, pesan simbolik yang bisa kita pahami dari peristiwa tadi, ya, adalah, ya,
bahwa waktu sama sekali tidak bisa dinego dan tidak bisa dibeli. Iya kan? Karena yang berhasil dia beli cuma jamnya, wujud fisiknya. Mengapa waktu tidak bisa dibeli? Karena sekali waktu berputar naik ke satu langkah, dia tidak bisa kembali lagi. Ya kan? Nah, pesan moral dari drama ini adalah bagaimana kita menghargai waktu untuk melakukan amal kebajikan. Itu pesan pentingnya. Karena begitu waktu itu lewat, kita nggak bisa tawar lagi untuk mundur. Kan dalam pepatah Arab ada al-waktu kasoif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, tangan kita yang akan terpotong. Dia bisa memberikan manfaat buat kita kalau kita bisa menggunakannya, tapi pada yang sama bisa melahirkan musibah buat kita kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan ini pesan moral yang penting buat teman-teman semua, ya, buat anak-anakku, santri, mumpung kalian masih ada di sini, cukup waktu untuk belajar dan ada yang membimbing. Nah, tadi pesan moralnya kira-kira ke arah sana, gunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Pesan terakhir yang bisa kita tarik dari drama teater tadi itu pada bagian akhir ya. Tadi aktor utamanya itu ya, yang segala-galanya harus dihitung dengan materi Ustadz Syaiful, sehingga bahkan dirinya sendiri dilelang, ya kan, ditawarkan ke banyak orang. Ini pesannya adalah bahwa orang yang orientasinya melulu materi, pada yang sama dialah orang yang paling tidak punya harga, ya kan? Karena pribadi dia, diri dia, ya, digadaikan, ya, untuk apa yang dia bayangkan berharga yang bersifat materi. Dari mulai dibeli jam tangannya, dari mulai dirinya ditawar menjadi ustadz gadungan, ya, lalu ditawar menjadi ayah angkat, gitu kan, dan seterusnya. Jadi aktor utama tadi berakhir dengan kehidupan yang sangat sengsara karena dihukum pada bagian terakhir tadi itu bahwa semua itu adalah kebohongan belaka. Ya kan, yang nawar-nawar tadi itu mengecoh, ya. Dan dia terkecoh karena dia punya nafsu bayangan yang bersifat semuanya serba materi, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melakukan amal kebajikan. Itu pesannya. Terima kasih Ustadz. Kita kembali ke dunia tulis menulis, kita kembali ke Ustadz Syaiful Bahri. Bagi kita yang orang awam, pertanyaannya sederhana Ustadz, kenapa kita harus menulis Ustadz? Kenapa harus menulis? Tadi Ustadz Fahmi juga sudah sedikit menyinggung di awal ya. Menulis itu kan instrumen dari banyak tujuan-tujuan yang kita inginkan. Tentunya tujuan yang paling utama kita adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Karena itu banyak cara. Salah satunya adalah menulis. Kalau yang kita berikan adalah pengetahuan, yang buku kita yang kita tulis berupa pengetahuan yang menginspirasi, buku pengetahuan yang memberikan pengayaan atau wawasan kepada pembacanya, kan bisa menjadi ilmu ya. Dan satu-satunya yang bisa menjadi pasif pahala kita itu di antara 3 pasif pahala ya, adalah ilmu yang bermanfaat gitu kan. Dari sabda Rasul, 3 hal yang bisa menjadi pasif pahala ketika kita ini sudah tidak punya kesempatan berbuat baik lagi karena kita sudah kembali, dalam artian kita sudah meninggal dunia. Satu-satunya adalah menulis tadi itu atau ilmu yang bermanfaat. Ya sama seperti guru ya. Guru juga kan memberikan pengetahuan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau dia bermanfaat kemudian menjadi pasif pahala. Hadis ini kan semacam opsional gitu. Misalnya disebutkan di situ shadaqatun jariyah. Itu menjadi pasif pahala kita. Kemudian ilmu yuntafa dengan waladun saleh. Jadi dalam upaya kita meninggalkan jejak kebaikan supaya menjadi pasif pahala. Instrumennya salah satunya adalah menulis dari sekian banyak instrumen yang lain ya. Betul, untuk berbuat baik itu. Terima kasih Ustadz. Ya artinya berarti menulis ini adalah menjadi satu media bagaimana kita memberikan kebermanfaat yang sangat luas
yang pernah saya kutip adalah ketika kita memberikan kebaikan jangan tanya agamamu. Siapa yang nggak kenal Darwin kalau bahasa saya? Kita nggak lihat latar belakangnya, tapi beliau punya karya sebuah tulisan yang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Akhirnya namanya sampai sekarang masih tetap dikenal. Pertanyaan berikutnya masih ada Ustadz Tafta, ya, Ustadz Tafta, Ustadz Saiful. Pertanyaannya adalah Ustadz Tafta, menurut antum sepak terjang seni panggung secara historikal di dunia pesantren itu ada atau tidak dari zaman dahulunya. Ini untuk menjadikan bahan eksistensi bagi kami yang memproduksi satu teater. Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan saya tidak harus jauh-jauh mencari rujukannya ke pesantren lain. Karena pada saat saya nyantri di sini, ya, itu pada tahun 72, 73, ya, itu tahun itu kira-kira seusia umur Bapak, Ibu, teman, adik-adik semua. Itu kita main drama di pesantren Darul Qolam dulu ya. Dalam bahasa Arab tapi ya. Salah satu pemainnya adalah Ustadz Ubaidillah itu. Ya. Nah kita main drama di sini. Jadi sejak awal sebetulnya kita punya tradisi bahwa pementasan teater, drama dan seterusnya adalah barang yang bisa dilakukan karena itu ekspresi kreativitas santri, ekspresi kreativitas guru dan seterusnya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan kreasi seni ya dalam dunia pesantren. Pesantren ini sejak santri baru sampai dia tamat ya. Dia dibangun sensitivitas moralnya melalui berbagai cara. Dari mulai disiplin, dari mulai pelajaran hadis, Al-Quran, tafsir dan seterusnya. Sehingga membentuk kesadaran moral yang sangat kuat pada diri santri. Ya. Jika dibandingkan dengan anak seusia yang sama di tempat lain. Ya. Karena itu selama 6 tahun dia tinggal di sini, itu sensitivitas moralnya, kesadaran akhlaknya itu terbentuk. Ini modal permanen nanti kalau dia akan menuangkannya rupa-rupa soal di masyarakat. Entah itu melalui tulisan, entah itu melalui puisi, entah itu melalui drama, entah itu dia pemain film misalnya, entah melalui lagu dan seterusnya. Dia mempunyai instrumen yang sangat banyak untuk mengaktualkan kesadaran moral tadi melalui pesan-pesan tadi itu. Melalui syair lagu, melalui macam-macam hal. Karena itu tidak sedikit santri ya yang begitu keluar dari pesantren dia membangun kreativitasnya di luar dan menjadi orang-orang beken di bidangnya. Ada penulis novel dulu ya, kalau nggak salah dari Gontor ya, Fuadi itu menjadi film yang sangat bagus ya, ditonton banyak orang. Ada juga penyair misalnya Jawawi Imram ya, itu berlatar belakang pesantren. Jamal D. Rahman saya kenal baik orang ini, dia menjadi penyair nasional yang beken. Dan semuanya itu dari pesantren. Bukan berarti pesantren dia ngurusi puisi saja, bukan. Atau teater saja, bukan. Karena ini kan kegiatan kreativitas di luar kelas ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai naluri, bakat, talenta untuk main drama, mainlah drama. Ikut latihan. Yang senang menulis puisi, mulailah latihan menulis puisi dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Syukran Ustadz. Artinya berarti kita nggak usah takut, memang tradisi seni panggung itu sudah dari di Darul Qolam sendiri memang sudah ada dari warisan zaman dulunya. Pertanyaan terakhir untuk Ustadz Saiful Bahri, begini Ustadz, kehidupan, pengalaman, bahkan mimpi itu juga bisa dikemas menjadikan sumber ide dalam dunia tulis menulis, bagaimana menulis yang logis, sistematis, serta menghadirkan pesan-pesan gagasan yang tercantum dalam sebuah tulisan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana proses kreatif sehingga penulisannya itu biar nggak asal jadi itu dalam sebuah penulisan itu? Bagaimana Ustadz? Dalam dunia tulis menulis atau kalau kita punya ingin memiliki keterampilan menulis, syarat utamanya adalah membaca. Karena membaca itu proses mengisi, menulis itu proses menuangkan. Apa yang kita akan tuangkan kalau nggak ada isinya. Karena itu
mustahil dia bisa menulis kalau dia tidak punya kegemaran membaca. Nah, jadi itu dulu modalnya. Nah, dalam dunia tulisan itu kan ada terbagi ke dalam kategori fiksi dan non fiksi ya. Nah, kalau fiksi ini adalah kekuatan imajinasi dari penulisnya. Dia punya daya hayal yang tinggi, punya daya hayal yang sangat kreatif sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya fiksi. Kalau yang non fiksi ini modal utama adalah bacaan yang banyak. Dia merujuk, dia membandingkan, bahkan dia menemukan gagasan-gagasan baru dari itu. Jadi syarat utama dari proses penulisan itu adalah membaca tadi itu. Baik, itu Ustaz. Jadi teman-teman santri, seluruh santri putra putri kalau mau menulis berarti kuncinya adalah harus ulangi. Kalau mau menulis kuncinya harus Alhamdulillah. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir untuk Ustadz Tapta. Satu kali lagi Ustadz, masih bersedia Ustadz? Oke, syukran Ustadz. Begini Ustadz, dalam sebuah teater itu kan sutradara menghadirkan pesan yang simbolik. Ketika ada pesan simbolik, kemungkinan pemahaman audiens pun, pemahaman penonton pun akan menimbulkan beragam pemahaman. Dari mulai yang benar-benar paham, bahkan mungkin bisa jadi menimbulkan satu pemahaman yang konstruksinya beda dengan maksud yang sutradara sajikan. Pertanyaannya adalah, ada nggak Ustadz kaidah untuk mengikat makna dalam menyaksikan pertunjukan teater, atau mungkin penonton diberikan kebebasan, silahkan karena pesan simbolik itu boleh dimaknai apapun. Pandangan antum Ustadz? Iya, ini pertanyaan bagus nih ya. Jawabannya harus bagus juga kayaknya. Begini, semua karya seni ya, baik itu lagu, ya, baik itu lukisan, ya, baik itu puisi, termasuk drama, begitu diciptakan oleh kreatornya, muncul di publik, maka dia sudah menjadi milik publik. Ya. Sudah menjadi milik, misalnya ada puisi, ya, rembulan di atas kuburan. Orang mencari tafsir terhadap diksi ini. Kata penyairnya, terserah mereka mau memahaminya seperti apa, karena itu sudah milik mereka. Saya udah nggak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang sudah saya ciptakan. Kayak gitu ya. Karena di sana ada pesan-pesan simbolik yang bisa melahirkan beragam tafsir. Betul. Nggak apa-apa, justru di situ intellectual exercises, ya, kerja intelektual menjadi terlatih karena ada yang ditafsirkan dari pesan-pesan ini. Baik, baik. Gitu ya. Termasuk juga drama. Kayak tadi itu kan simbolik sekali. Ada jam tangan itu kan simbol. Betul. Lalu lelang itu juga peristiwa simbolik. Karena pesannya sebetulnya bukan itu semua, ya kan? Tapi menyangkut waktu. Bagaimana mereka memahami dari peristiwa simbolik ini, biarkan itu menjadi urusan mereka, ya kan? Enggak usah diarahkan karena ini bukan imla, ya kan? Betul. Nah, jadi sebuah karya intelektual termasuk di bidang seni itu begitu muncul di publik maka itu sudah menjadi milik mereka. Baik, baik. Saya kira baik. gitu. Syukran Ustadz. Artinya berarti termasuk drama lelang pun antum semua memahaminya seperti apa, itu adalah satu keniscayaan, itu adalah mengasah intelektual. Silakan sah-sah saja menafsirkan apapun. Baik, terima kasih Ustadz Saiful, Ustadz Tapta. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Saya masih punya pertanyaan tapi untuk anak-anak kita, untuk santri. Saya punya hadiah. Sebentar. Boleh ke depan. Pertanyaannya sederhana. Nilai-nilai apa yang dapat diambil dari pertunjukan drama lelang yang tadi disajikan? Yang ingin memberikan pandangannya, satu orang santri putra dan satu orang santri putri, silakan ke depan. Boleh langsung ke depan. Kesempatan milik semua orang, silakan langsung ke depan. Ya, bagus, terima kasih. Sudah ada yang ini satu putra, oke. Sudah cukup? Oke, sudah terwakili oleh satu orang, mohon maaf. Mohon maaf karena saya menyajikan hadiah kedua. Oke, siapa dulu yang ingin memberikan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rosa. Saya dari kelas 3 IPS. Dalam lelang ini yang saya ambil moralnya itu kita nih hidup gak cuma soal uang. Kita nih hidup gak cuma soal pangkat, jabatan, kekuasaan. Atau kita kan suka banget ya nakar-nakarin sesuatu. Saya juga ngerasa diri saya juga begitu. Saya masih selalu terpaku dengan hal-hal yang material gitu. Padahal kita semua tahu bahwa kita dari kecil udah diajarin bahwa kita tuh ujung-ujungnya bakal mati. Kita tuh ujung-ujungnya juga akan kembali pada Sang Pencipta. Harusnya kita tuh lebih sadar gitu. Ada hal yang harus lebih kita pikirin selain uang dan kenikmatan semata. Saya pernah dengar salah satu kata-kata, saya lupa dari mana. Pokoknya di situ tuh bilang, tundalah kenikmatan sementaramu untuk kenikmatan yang lebih banyak dan lebih lama nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Ihan kelas 3 IPS. Oke. Semoga bermanfaat Jihan. Oke, berikutnya pertanyaannya sama ya, nilai-nilai yang terkandung dalam teater lelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Azikri, saya dari kelas 3 IPA. Di sini saya mengambil suatu kesimpulan, suatu pesan yang dimana akan bermanfaat bagi kita sendiri. Bahwa di awal ya, itu terdapat jam tua yang dimana itu akan membuat diri kita menyadari bahwa waktu itu memang tidak bisa dibeli. Waktu itu emang mahal dan kita tidak bisa menyanyiakan waktu itu tersebut dengan suatu hal yang buruk. Benar kata Ustaz Tafta tadi bahwa waktu itu harus dipergunakan dengan perbuatan yang baik sehingga kita tidak menyesali ke depannya. Tadi aktor pemeran utama Kak Ibnu Hambali mengatakan bahwa waktu itu mahal, waktu itu mahal. Ya waktu itu mahal, tidak bisa dibeli. Seperti tadi yang saya omongkan tadi. Nah, dan kesimpulan yang tepat adalah bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dimana kita bisa memanfaatkan waktu itu, kita bisa memanfaatkan apa yang kita perbuatan baik ini kepada masyarakat, terutama kepada diri kita sendiri. Oke, satu lagi tadi udah ada yang jalan, mohon ke depan. Kita harus apresiasi. Ini namanya keberuntungan. Tunggu dulu ya sebentar. Nanti dinyusul Ustaz. Oke. Keberuntungan itu akan datang bagi mereka mau berusaha. Insya Allah kalau hadiahnya menyusul, hadiahnya lebih besar daripada ini. Pertanyaannya sama, nilai-nilai apa yang terkandung yang dapat diambil dari pertunjukan lelang? Kelas berapa Kak? Saya ini Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Abimanyu, saya kelas 1 IPSA. Nah, kita itu harus mengambil hikmah dari teater ini. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Waktu itu mahal, kayak jam. Jadi, gunakan waktu itu dengan baik. Tidak boleh menggunakan waktu itu dengan sia-sia, kayak bermain game. Namanya siapa tadi? Namanya?
Nama saya Abimanyu. Abimanyu. Beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Abimanyu. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini newcomer tapi sudah berani tampil ke depan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa tambah semangat lagi di Pondok Pesantren Darul Qolam 3 Kampus Daiza. Hadiahnya bisa diambil di belakang nanti ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Kak Jihan. Boleh, silakan. Ya, ya boleh. Oke, baik, sesi terakhir di depan kita masih ada. Oke, baik. Pesona Abimanyu mengalahkan pesona saya malam ini. Oke, baik, ada sesi terakhir buat narasumber kita yang di depan. Silahkan bagi santri putra dan santri putri Darul Qolam 3 yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita di depan. Satu kesempatan untuk putra dan satu kesempatan untuk putri. Silahkan ke depan yang ingin bertanya secara langsung. Perkenalkan, nama saya Bayu Akbar Muharram, kelas 6 Madris. Saya izin bertanya kepada Ustadz, jikalau seni itu bisa digunakan untuk media dakwah, bagaimana pendapat Ustadz tentang para ulama yang mengharamkan seni? Sudah, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Kak Siron. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus kalau kata Ustadz Tabta tadi, jika seni bisa dijadikan sebuah media dakwah, bagaimana pandangannya terkait ulama yang mengharamkan seni? Oke. Silakan Ustadz Saiful Bahri yang akan jawab. Ya. Menurut saya persoalan tentang halal haramnya seni ini sudah selesai lah perdebatannya gitu ya. Lebih kepada hal-hal yang bersifat mubah saja. Tadi yang Ustadz Tabta sampaikan di awal, banyak justru para ulama, para wali, para penyebar Islam itu yang menggunakan dakwah dengan pendekatan-pendekatan seni. Contoh, pada awal-awal penyebaran Islam misalnya di Pulau Jawa, ada salah satu sunan, wali, Sunan Kalijaga misalnya, beliau ini banyak menggunakan pendekatan-pendekatan seni. Seni wayang sebutannya itu. Ada satu lakon yang dibuat oleh Kalijaga ini, penokohan-penokohan yang dikenal dengan cerita tentang Punakawan. Ada tokoh Semar, Petruk, Bagong, Gareng gitu ya. Ini yang familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ternyata dari pementasan seni wayang ini mengandung pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral yang tersembunyi yang sebenarnya adalah mengajak atau memberikan tuntunan kepada masyarakat muslim saat itu untuk memahami satu ilmu agama lah dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda lewat dakwah ini. Dan ternyata istilah Semar, Petruk, Bagong itu dari bahasa Arab. Ya.
Semar itu ternyata dari kata samir. Ya. Samir, Petruk dari kata patruk, Bagong itu dari kata al-bagyu, dan Gareng dari kata al-gurur. Jadi kalau kita gabungkan menjadi samir, patruk, al-bagya, wal gurur. Artinya itu semacam sing-singkan bajumu, patruk tinggalkan, al-bagyu kezaliman dan gurur tipu daya. Jadi ada pesan-pesan moral ya. Kemudian juga dalam era kekinian banyak juga syair-syair religi yang itu kadang lebih menyadarkan ketimbang ceramah-ceramah. Berarti bukan berarti merendahkan penceramah ya. Ada pendekatan-pendekatan lain. Pendekatan dakwah atau penyampaian istilah-istilah keagamaan lewat pendekatan seni. Contoh, misalnya kita tahu banyak hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, kepada ibu terutama. Ada hadis Nabi di mana dijelaskan misalnya derajat ibu itu lebih tinggi daripada bapak, 3 tingkat. Nah, banyak lagu-lagu, syair-syair seni itu yang membahas tentang ibu kan. Misalnya kayak Iwan Fals, Mary Guslau, kemudian Rhoma Irama gitu ya. Dan itu banyak menyadarkan orang. Jadi ini bagian dari pendekatan dakwah. Ya, pendekatan dakwah yang muatannya sama seperti teater malam hari ini. Berbicara soal manajemen waktu, soal materi, soal keduniaan lewat bahasa yang berbeda. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Ustadz Saiful Bahri. Ini ada di sesi terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari Al-Mukarram Ustadz Tapta. Kami persilahkan Ustadz. Baik, sebelum closing atau terakhir, statement terakhir, saya menambahkan sedikit tentang seni yang tadi dipertanyakan. Ada ulama yang mengharamkan ya. Ya, tergantung produk seninya kayak apa. Kalau produk seninya itu bisa menimbulkan mudarat ya. Kalau produk seninya itu bisa menimbulkan asusila ya, artinya tidak bermoral dan seterusnya, itu diharamkan oleh ajaran. Tapi kalau produk seninya itu untuk mengajak kebajikan ya, kalau produk seninya itu indah dan bisa menimbulkan rasa keagamaan yang bagus, justru harus ditempuh ya. Karena untuk efektivitas ya kan. Biasanya kan orang senang pada keindahan. Kalau dakwah pesan agama disampaikan dengan cara yang indah, itu bisa merasuk ke kalbu ya. Bayangkanlah misalnya syair Abu Nuwas ya. Kalau kita baca secara datar dia menjadi narasi biasa kan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa lan naril jahim, gak enak. Tapi begitu disenandungkan, dia bisa menimbulkan rasa keagamaan yang enak. Ilahi lasta. Orang suka. Demikian juga selawat Nabi, ya kan? Kalau dibaca begitu saja tidak menimbulkan rasa haru. Tapi begitu disenandungkan dengan suara yang enak, ya, dia menimbulkan perasaan haru. Maka seni di situ menjadi penting untuk digunakan sebagai medium dakwah. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, untuk bagian yang terakhir ini closing statementnya, terutama buat anak-anakku, para santri, ya, Dar El Kolam Kampus Zaizah 3 ini, ya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana yang dipesan oleh mudir, sebagaimana juga pesan moral yang tadi kita saksikan melalui drama, ya. Waktu kita itu terlalu berharga kalau kita sia-siakan. Sebab nanti kalau kita sia-siakan, penyesalan itu adanya di ujung. Ya. Dan tidak mungkin lagi di rewind, ditarik lagi ke belakang untuk mengulang. Di situ sebabnya mengapa waktu itu disebut mahal. Dia hanya bisa dibeli, bisa dipertukarkan dengan amal kebajikan. Tidak bisa dengan materi. Yang bisa menebus waktu itu adalah amal kebajikan.
Di situ ada janji pahala, di situ ada janji sukses, di situ ada janji kita orang bermanfaat buat yang lain dan seterusnya. Sebelum kita menyesal di ujung hayat. Saya kira itu pesan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ingatan para santri semua. Ya. Dan begitu pula menghargai waktu, pada saat yang sama kita juga menghargai keinginan baik orang tua kita. Saya kira itu dari saya, mohon maaf kalau ada kekeliruan, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mohon kesediaannya Ustadz Saiful Bahri untuk membacakan doa akhir tahun. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bin nurika ihtadaina wa bi fadlika istagnaina wa bika asbahna wa amsayna dhunubana baina yadaik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Salimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahlis su'i wad dhair. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berada di penghujung acara malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Tabta, Ustadz Saiful Bahri, Asatidz dan Ustazah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Serta tepuk tangan untuk semua santri dari Al-Qalam 3 Kampus Da'izah. Satu momen renungan untuk merenungkan akhir tahun dan kita menyambut tahun-tahun baru menjadi sebuah pengingat bahwa jangan sekalipun kita bermain-main dengan waktu. Karena ketika kita gagal, kalau kata Ustadz Mislah tadi, waktu tidak akan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di peringatan Hari Besar Islam di sesi berikutnya. Dan kita tutup dengan persembahan terakhir, inilah pemusik kita Ustadz Wildan dan Ustadz Reza.
rasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah menanti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.